Kayuhan di bawah terik. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya naik, Raka sudah berada di jalan. Sepeda tuanya berderit pelan setiap kali dikayuh, seolah ikut mengeluh bersama tubuhnya yang masih lelah. Ket di rangka sepeda itu telah mengelupas, memperlihatkan besi kusam yang berkali-kali terkena hujan dan panas. Namun bagi Raka, sepeda itu bukan sekadar alat kerja, ia adalah teman setia yang membawanya bertahan hidup. Ganggang sempit kota menjadi lintasan hariannya. Ia hafal setiap tikungan, lubang jalan, dan tanjakan kecil yang membuat napasnya terengah. Tas kurir di punggungnya terasa berat, berisi paket-paket milik orang lain, pakaian baru, alat elektronik, buku mahal, dan kadang makanan hangat yang aromanya menusuk perutnya yang kosong. Raka jarang sarapan. Uang yang ia miliki lebih sering disimpan untuk makan malam sederhana, atau untuk membayar sewa kamar kecil yang nyaris tanpa jendela. Terik mempercepat keringat mengalir di pelipisnya. Kaos tipis yang ia kenakan cepat basah, menempel di punggung. Tapi Raka tak pernah mengeluh. Ia tahu, berhenti berarti tak ada penghasilan hari itu. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu karena sakit yang tak pernah sempat diobati dengan layak, Raka belajar satu hal, hidup tak menunggu kesiapan siapapun. Ibunya bekerja sebagai buruh cuci di kampung seberang, penghasilannya tak menentu. Maka Raka memilih mengayuh sepeda daripada menyerah pada keadaan. Ia pernah mencoba melamar kerja di toko dan pabrik, tapi ijazah SMA-nya yang pas-pasan tak cukup menarik. Menjadi kurir sepeda mungkin terlihat sederhana, namun baginya itu adalah satu-satunya jalan yang terbuka. Siang hari adalah waktu tersulit. Matahari menggantung tepat di atas kepala, membuat aspal memantulkan panas yang menyengat. Di bawah pohon kecil di pinggir jalan, Raka biasanya berhenti sejenak. Ia duduk di trotoar, membuka botol minum yang airnya sudah terasa hangat. Di saat kebanyakan orang memanfaatkan waktu istirahat untuk bermain ponsel atau bercanda, Raka justru mengeluarkan sebuah buku lusuh dari tasnya. Sampul buku itu sudah robek di beberapa bagian. Halamannya menguning dan berbau lembab. Judulnya nyaris tak terbaca, namun isinya jelas, fisika. Bukan novel petualangan, bukan pula komik yang penuh gambar. Di halaman-halaman itu terdapat simbol-simbol aneh, rumus panjang, dan grafik yang rumit, hal-hal yang bagi banyak orang terasa membingungkan. Raka membacanya dengan penuh perhatian. Tak banyak yang tahu dari mana buku itu berasal. Beberapa bulan lalu, ia mengantarkan sebuah paket yang rusak di sudutnya. Pemiliknya, seorang pria paruh baya, hanya menggeleng kesal. Buku lama. Tak terpakai, katanya singkat, lalu membiarkan Raka membawanya kembali. Sejak hari itu, buku tersebut menjadi harta paling berharga bagi Raka. Ia belajar secara diam-diam. Di trotoar, di kamar sempitnya, bahkan sambil menunggu lampu merah, ia menghafal rumus dan mencoba memahaminya. Kadang ia tak mengerti, kadang kepalanya pening. Namun rasa ingin tahunya selalu menang. Fisika memberinya cara lain melihat dunia, bahwa segala sesuatu, bahkan kayuhan sepeda dan tarikan rem, memiliki penjelasan. Saat mengayuh, ia membayangkan gaya gesek bekerja pada ban. Saat menanjak, ia merasakan gravitasi seolah menantangnya. Dunia yang keras terasa sedikit lebih ramah ketika ia bisa memahaminya lewat ilmu. Raka menutup buku itu perlahan ketika waktu istirahatnya habis. Ia memasukkannya kembali ke dalam tas, tepat di antara paket-paket mahal milik orang lain. Ia berdiri, mengelap keringat, lalu kembali mengayuh. Tak seorang pun di jalan itu tahu bahwa di balik tubuh kurus dan sepeda tua, tersembunyi pikiran yang sedang tumbuh. Di bawah terik matahari dan tekanan hidup, sebuah mimpi pelan-pelan menemukan bentuknya, berawal dari kayuhan sederhana seorang kurir sepeda. Buku bekas, mimpi besar. Buku-buku bekas itu menjadi jendela bagi Raka, jendela kecil yang membuka pandangan luas tentang dunia yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Setiap halaman adalah undangan untuk berpikir. Setiap rumus adalah tantangan yang memanggil rasa ingin tahunya. Ia mungkin tak pernah duduk di ruang kuliah, tak pernah mengenakan jaket alma mater, namun pikirannya berjalan jauh melampaui ganggang sempit yang setiap hari ia lintasi. Raka belajar tentang gaya dan gerak dari buku yang sampulnya telah sobek. Ia mengenal energi kinetik dari halaman yang sebagian tintanya memudar. Ia membaca tentang partikel-partikel kecil yang tak terlihat, namun mengatur semesta dengan hukum yang rapi. Awalnya semua terasa asing.
Simbol-simbol Yunani dan persamaan panjang membuatnya mengernyit. Namun ia tak menyerah. Ia membaca ulang, pelan-pelan, hingga maknanya mulai tersusun di kepalanya. Malam hari adalah waktu belajarnya yang paling berharga. Setelah seharian mengayuh sepeda dan mengantar paket, Raka kembali ke kamar kontrakan sempit berukuran tak lebih dari 3 kali 4 meter. Dindingnya lembab, atapnya rendah, dan hanya ada satu jendela kecil yang jarang terbuka. Di sudut ruangan, sebuah lampu meja redup menjadi satu-satunya sumber cahaya. Di bawah cahaya kuning itu, Raka duduk bersila. Ia membuka buku fisika dan mengeluarkan tumpukan kertas bekas. Sebagian adalah formulir lama, sebagian lagi halaman belakang kalender. Dengan pulpen murah yang tintanya sering macet, ia menyalin rumus-rumus penting, membuat catatan kecil, dan menggambar sketsa sederhana untuk membantu pemahamannya. Kadang matanya terasa berat. Tubuhnya lelah. Namun setiap kali ia hampir terlelap, rasa penasaran menariknya kembali. Ada kepuasan tersendiri ketika sebuah konsep akhirnya ia pahami. Seperti memecahkan teka-teki yang selama ini mengganggu pikirannya. Di saat itulah, rasa lapar dan penat seakan menghilang. Bagi Raka, fisika bukan sekadar angka dan huruf di atas kertas. Ia melihatnya hidup dalam kesehariannya. Saat ia menarik rem sepeda mendadak, ia teringat tentang gaya gesek dan perlambatan. Saat rantai sepeda berputar, ia membayangkan transfer energi dari kakinya ke roda. Bahkan saat ia mendorong sepedanya di tanjakan curam, ia merasakan langsung bagaimana gravitasi bekerja tanpa kompromi. Ilmu membuatnya memahami bahwa hidup, seberat apapun, memiliki pola. Bahwa setiap sebab akan melahirkan akibat. Bahwa usaha yang terus diberikan, meski kecil, tak pernah benar-benar hilang. Dunia yang selama ini terasa keras dan tak adil, perlahan menjadi lebih masuk akal ketika ia melihatnya melalui kacamata ilmu pengetahuan. Sesekali, Raka berhenti membaca dan menatap langit-langit kamar. Ia membayangkan ruang-ruang besar penuh papan tulis, laboratorium dengan alat-alat canggih, dan diskusi panjang tentang alam semesta. Ia tahu, mimpi itu terdengar terlalu tinggi bagi seorang kurir sepeda. Namun ia juga tahu, mimpi tak pernah meminta izin pada keadaan. Ia tak memiliki komputer, tak memiliki akses internet yang memadai, dan tak mengenal siapapun di dunia akademik. Yang ia miliki hanyalah buku-buku bekas, waktu yang dicuri dari kelelahan, dan keyakinan bahwa belajar tak mengenal status sosial. Di luar kamar, kota terus bergerak. Suara kendaraan dan langkah kaki orang-orang berlalu lalang. Namun di dalam ruangan kecil itu, sebuah mimpi besar sedang tumbuh diam-diam. Tak ada sorak, tak ada pengakuan. Hanya seorang pemuda miskin, sebuah lampu redup, dan buku-buku tua yang menyalakan masa depan. Raka menutup bukunya menjelang tengah malam. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. Esok pagi ia akan kembali mengayuh sepeda. Namun malam ini, ia telah melangkah lebih jauh, bukan di jalanan kota, melainkan di jalur sunyi menuju pengetahuan. Kesalahan kecil. Malam itu berbeda. Raka menyadarinya sejak ia membuka buku fisika tingkat lanjut yang selama ini jarang ia sentuh. Buku itu lebih tebal, bahasanya lebih kering, dan simbol-simbolnya lebih padat daripada buku-buku lain yang pernah ia baca. Mekanika kuantum, bidang yang bahkan bagi banyak mahasiswa dianggap sulit, terbentang di hadapannya dengan dingin dan menantang. Ia membaca perlahan, baris demi baris, seolah takut melewatkan satu detail kecil. Di luar kamar kontrakan, hujan turun tipis, memukul atap seng dengan ritme teratur. Lampu kecil di mejanya menyala redup, menciptakan bayangan panjang di dinding. Raka mencondongkan tubuh, matanya mengikuti persamaan yang mengisi halaman. Lalu ia berhenti. Bukan karena lelah, bukan pula karena tak mengerti. Ada sesuatu yang terasa janggal, seperti nada fals dalam lagu yang terlalu dikenal. Persamaan itu tampak benar sekilas, disusun rapi, dan telah dicetak dalam buku yang jelas bukan sembarangan. Namun naluri Raka menolak untuk melanjutkan. Ia menutup mata sejenak, lalu membuka kembali halaman itu. Jarinya menelusuri simbol demi simbol. Ia mengambil kertas bekas dan mulai menyalin persamaan tersebut. Satu baris. Lalu baris berikutnya. Dengan hati-hati, ia menerapkan kondisi batas yang baru saja ia pelajari dari bab sebelumnya. Hasilnya tidak cocok. Raka mengerutkan kening.
Ia mengulang perhitungan itu dari awal. Tangannya bergerak cepat, lalu melambat. Ia mencoret, menulis ulang, dan mencoba pendekatan lain. Jam dinding berdetak pelan. Waktu berlalu tanpa ia sadari. Hujan di luar berhenti, digantikan keheningan malam. Kesalahan mungkin ada padanya, pikir Raka. Ia hanya belajar sendiri, tanpa bimbingan. Ia tak punya latar akademik, tak punya siapapun untuk memastikan langkah-langkahnya benar. Namun semakin ia mencoba mencari letak kekeliruannya sendiri, semakin kuat keyakinannya tumbuh, ada yang tidak konsisten dalam persamaan itu. Raka berdiri, berjalan mondar-mandir di kamar sempitnya. Ia mengingat kembali konsep-konsep dasar yang pernah ia pelajari. Ia membayangkan partikel, gelombang, dan probabilitas, seolah semuanya bergerak di udara di sekitarnya. Fisika, baginya, bukan sekadar teori di atas kertas. Ia adalah cara berpikir, cara memastikan bahwa sesuatu masuk akal. Ia duduk kembali, napasnya berat. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengambil pulpen dan menuliskan catatan kecil di pinggir halaman buku itu. Persamaan ini tidak konsisten pada kondisi batas tertentu. Tulisan itu kecil, nyaris tak mencolok. Namun bagi Raka, catatan itu terasa besar, terlalu besar. Ia menatapnya lama, lalu menutup buku dengan pelan. Keraguan menyerbu. Siapakah dirinya hingga berani menulis komentar pada karya yang dipelajari di universitas? Ia hanyalah kurir sepeda, seseorang yang hidup dari upah harian dan buku bekas. Rasa takut datang bersamaan dengan rasa bersalah. Bagaimana jika ia salah? Bagaimana jika ia hanya terlalu percaya diri? Ia membayangkan ejekan, penolakan, atau, yang paling ia takuti, diam yang meremehkan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tak bisa ia abaikan, logika dan hitungannya berkata lain. Ia telah memeriksanya berkali-kali. Ia telah mencoba berbagai pendekatan. Dan setiap kali, hasilnya sama. Menjelang subuh, Raka duduk diam di tepi kasur. Matanya merah, kepalanya berat. Namun pikirannya jernih. Ia sadar bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah berkembang dari kepatuhan semata. Ia tumbuh dari pertanyaan, bahkan dari pertanyaan yang terasa tidak pantas untuk diajukan. Pagi itu, ketika matahari mulai menyusup melalui celah jendela kecil, Raka memasukkan buku itu ke dalam tasnya. Catatan kecil di pinggir halaman tetap ada. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan dengannya. Ia hanya tahu satu hal, ia tak bisa berpura-pura tak melihatnya. Di luar, kota kembali terbangun. Raka mengayuh sepedanya seperti biasa. Namun di dalam tasnya, tersimpan sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar buku, melainkan sebuah pertanyaan yang suatu hari akan mengubah hidupnya. Dan semua itu berawal dari satu hal sederhana. Keberanian untuk mempercayai akal sehat, meski dunia mengatakan ia tak berhak melakukannya. Ruang kelas yang terkejut. Keberanian itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari malam-malam panjang, dari keraguan yang berulang, dan dari rasa takut yang terus ia lawan. Selama berhari-hari, Raka menyimpan buku fisika itu di tasnya tanpa berani mengeluarkannya. Catatan kecil di pinggir halaman terasa seperti beban. Ia hanya seorang kurir sepeda. Siapakah dirinya hingga berani mempertanyakan isi buku tingkat lanjut yang dipelajari mahasiswa dan dosen? Namun suatu pagi, setelah menyelesaikan beberapa pengantaran di sekitar kampus, langkahnya terhenti di depan sebuah gedung tua bertuliskan Fakultas Sains. Raka berdiri lama di sana, keringat bercampur gugup. Tangannya mencengkeram tali tas, napasnya tak teratur. Ia hampir berbalik. Namun bayangan halaman buku itu kembali muncul di benaknya. Jika ia diam, ia akan selalu bertanya-tanya. Dengan langkah ragu, Raka masuk. Lorong kampus terasa asing baginya. Dindingnya penuh papan pengumuman, poster seminar, dan foto-foto ilmuwan yang tak ia kenal. Ia merasa kecil di antara mahasiswa yang berlalu lalang dengan buku tebal dan laptop di tangan. Sepedanya ia kunci di luar. Hari itu, ia datang bukan sebagai kurir, melainkan sebagai seseorang yang membawa pertanyaan. Ia berhenti di depan sebuah pintu bertuliskan ruang dosen. Setelah mengumpulkan sisa keberanian, Raka mengetuk. Seorang pria parubaya membuka pintu, kacamata bertengger di hidungnya, wajahnya lelah namun ramah. Raka menunduk sedikit, memperkenalkan diri,
lalu menyerahkan buku lusuh itu dengan kedua tangan. "Maaf, Pak," katanya pelan. "Saya hanya ingin bertanya. Mungkin saya yang salah, tapi sepertinya ada yang tidak cocok di bagian ini." Dosen itu menerima buku tersebut, awalnya dengan ekspresi biasa. Ia membuka halaman yang ditunjuk Raka, lalu membaca sekilas. Detik-detik berlalu. Alisnya mengerut. Ia membaca ulang, lalu duduk. Ruangan itu mendadak sunyi. Raka berdiri kaku. Jantungnya berdegup keras. Ia mulai menyesal telah datang. Tanpa berkata apapun, sang dosen mengambil pulpen dan selembar kertas. Ia menghitung cepat, lalu berhenti. Wajahnya berubah. Bukan marah, bukan heran, melainkan terkejut. Ia berdiri dan keluar ruangan, memanggil beberapa rekannya. Raka hanya bisa menunggu, merasa seperti orang asing yang tersesat di tempat yang salah. Beberapa menit kemudian, ruangan itu dipenuhi dosen-dosen lain. Mereka bergantian membaca buku itu, memperhatikan catatan kecil di pinggir halaman. Diskusi pelan berubah menjadi perdebatan serius. Rumus ditulis ulang di papan tulis. Satu persatu, mereka sampai pada kesimpulan yang sama. Catatan itu benar. Kesalahan kecil, nyaris tak terlihat, telah lama luput dari perhatian banyak akademisi. Bukan kesalahan besar, tetapi cukup untuk mengubah cara memahami bagian tertentu dari teori tersebut. Ruangan itu terdiam, bukan karena bingung, melainkan karena kagum. Seorang dosen menoleh ke arah Raka. "Siapa yang mengajarkanmu ini?" tanyanya, suaranya masih menyimpan ketidakpercayaan. Raka menelan ludah. Ia merasa wajahnya panas. "Tidak ada, Pak," jawabnya jujur. "Saya belajar sendiri." "Belajar di mana?" tanya yang lain. Raka tersenyum kecil, nyaris malu. "Dari buku bekas, dan rasa ingin tahu." Jawaban itu membuat ruangan kembali sunyi. Tak ada tawa, tak ada ejekan. Yang ada hanyalah pandangan-pandangan yang saling bertukar makna. Di hadapan mereka berdiri seorang pemuda kurus dengan pakaian sederhana, namun pikirannya telah menembus batas yang selama ini dijaga oleh gelar dan institusi. Sang dosen pertama mendekat, menepuk bahu Raka pelan. "Kamu sadar," katanya, "apa yang kamu lakukan ini tidak biasa." Raka mengangguk pelan. "Saya hanya ingin memastikan, Pak. Jika saya salah, saya ingin tahu di mana letak kesalahan saya." Dosen itu tersenyum. "Dan jika kamu benar," katanya pelan, "kamu baru saja membuka pintu yang sangat besar." Hari itu, ruang kelas yang biasanya dipenuhi kuliah rutin berubah menjadi saksi sebuah pertemuan tak terduga. Bukan tentang status, bukan tentang latar belakang, melainkan tentang keberanian untuk bertanya dan kejujuran dalam berpikir. Saat Raka melangkah keluar gedung itu, matahari siang menyambutnya. Sepedanya masih terparkir di tempat yang sama. Dunia di sekitarnya tampak tak berubah. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah bergeser. Untuk pertama kalinya, ia tahu, jalan yang selama ini ia tempuh, betapapun berat dan sunyinya, telah membawanya ke tempat yang benar. Dari kayuhan ke penemuan. Berita tentang Raka menyebar lebih cepat daripada yang pernah ia bayangkan. Awalnya hanya dari satu ruang dosen ke ruang lainnya, lalu merambat ke fakultas lain, hingga akhirnya terdengar oleh pihak universitas. Cerita tentang seorang kurir sepeda yang menemukan kesalahan kecil dalam buku fisika tingkat lanjut terdengar, seperti kisah yang terlalu indah untuk menjadi nyata. Namun bukti tak bisa dibantah. Catatan Raka, sederhana namun tajam, menjadi pembicaraan serius di kalangan akademisi. Tak lama kemudian, Raka dipanggil kembali ke kampus. Kali ini bukan untuk menjawab pertanyaan, melainkan untuk menerima tawaran. Universitas memberinya beasiswa penuh, bukan hanya biaya kuliah, tetapi juga tempat tinggal sederhana dan akses ke laboratorium. Saat mendengar keputusan itu, Raka terdiam lama. Kata-kata terasa tak cukup. Ia hanya menunduk, menahan emosi yang tiba-tiba menggenang di matanya. Hari-hari Raka perlahan berubah. Sepeda tuanya masih ia simpan dengan baik, namun kini lebih sering terparkir di sudut kampus daripada berkeliling kota. Tas kurir yang dulu selalu menempel di punggungnya digantikan ransel berisi buku, catatan, dan alat tulis. Tangannya yang terbiasa menarik rem dan mengencangkan rantai kini, lebih sering menulis persamaan di papan tulis,
dan merangkai percobaan di laboratorium. Meski begitu, Raka tak pernah merasa menjadi orang lain. Setiap kali melewati lorong kampus yang dingin dan rapi, ia masih mengingat ganggang sempit yang dulu ia lewati di bawah terik matahari. Ia masih ingat aroma aspal panas, rasa lapar yang menempel di perut, dan bunyi derit sepeda tuanya di tanjakan. Kenangan-kenangan itu tidak membuatnya sedih, justru menjaga kakinya tetap berpijak di tanah. Di kelas, Raka bukan mahasiswa yang paling banyak bicara. Ia lebih sering mendengarkan, mencatat, dan bertanya seperlunya. Namun setiap pertanyaannya selalu tepat sasaran. Para dosen mulai menyadari bahwa Raka memiliki cara berpikir yang terasa oleh pengalaman. Ia tak sekadar menghafal teori, tetapi benar-benar memahami maknanya. Baginya, fisika bukan sekadar pelajaran, melainkan bahasa yang menjelaskan kehidupan. Waktu berlalu. Penelitian kecil demi penelitian kecil mulai ia kerjakan. Raka menikmati prosesnya, kegagalan eksperimen, perhitungan ulang, dan diskusi panjang yang sering berakhir larut malam. Ia belajar bahwa dunia ilmu pengetahuan menuntut kesabaran yang sama panjangnya dengan kayuhan sepedanya dulu. Tak ada jalan pintas, hanya ketekunan. Suatu hari, universitas mengadakan sebuah seminar terbuka. Raka diminta berbicara, bukan sebagai kisah sensasi, melainkan sebagai contoh tentang semangat belajar. Ia berdiri di depan ruangan yang penuh, mahasiswa, dosen, dan tamu undangan. Tangannya sedikit gemetar, namun ia menarik napas panjang. "Aku tidak lahir dari kemudahan," katanya pelan. "Aku lahir dari kebutuhan untuk bertahan." Ruangan itu hening. "Ilmu tidak memilih siapa yang kaya atau miskin," lanjutnya. "Ia tidak peduli dari mana kita datang. Ilmu hanya mendatangi mereka yang mau bertanya, dan yang mau bertahan ketika jawaban tidak langsung ditemukan." Tak ada tepuk tangan gegap gempita. Yang ada adalah keheningan penuh makna. Banyak yang menunduk, merenung. Setelah seminar usai, Raka keluar ruangan dan berjalan ke tempat parkir. Ia berhenti di depan sepeda tuanya. Tangannya menyentuh setang yang telah aus. Di sanalah semua bermula. Dari kayuhan demi kayuhan, dari kelelahan yang tak terlihat, dan dari rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Raka tersenyum kecil. Ia tahu perjalanannya masih panjang. Ilmu pengetahuan selalu membuka pertanyaan baru, tantangan baru, dan jalan yang lebih terjal. Namun ia tak lagi takut. Ia telah belajar satu hal paling penting, bahwa ketekunan mampu mengubah arah hidup, sejauh apapun jarak yang harus ditempuh. Dari kehidupan yang berat dan kayuhan yang panjang, lahirlah seorang ilmuwan, bukan karena kemewahan, bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena keberanian untuk terus belajar dan keteguhan untuk tidak berhenti. Dan di setiap langkahnya ke depan, gema kayuhan sepeda itu akan selalu menemani, mengingatkannya dari mana ia berasal, dan mengapa ia harus terus melangkah.